untuk pembahasan kita kali ini. Di sini udah nampak belum screen-nya? Oke. Untuk review yang pertama kali ini, kita akan melakukan review penampang model 1. Yang di sini ada sesi diskusi sama tanya jawab. Nah, langsung saja. Kita akan mulai dari mengenai adjektif yang kelima ini, yaitu buat di sini teman-teman ada yang mau coba share screen atau ingin bertanya mengenai hasil pengolahannya? Ya, mungkin coba-coba apa kan, kenapa RT gede ini nggak bisa diubah, itu gimana faktornya? Nah itu kita nih timbulan diskusi nih. Kira-kira ada yang ngalamin? Kalau ada yang ngalamin bisa bersuara aja langsung, nggak apa-apa. Oke, saya tunggu sampai jam 8 lewat 20. Nanti kita review aja langsung. Mungkin saya coba reviewnya tuh, mungkin saya nggak nunjuk ya, saya coba reviewnya itu melalui kelas B aja yang udah ngumpulin materi sementara. Pokok pembahasan yang akan diskusikan ya kurang lebih itu ya, berdasarkan dari kelas B aja. Mungkin dari kelas lain ada yang pengen diskusikan, nggak apa-apa, bisa langsung take up aja ya, atau berbicara aja, nggak apa-apa. Mungkin kalau kita tunggu sampai lewat 20 lamanya, itu kita coba langsung saja review punya salah satu teman-teman kelas B. Oke, ini LS ya, saya coba punyanya saya coba punya Fernando orangnya ada. Halo, ada ya? Nggak keberatan kan saya review punyanya? Kalau bisa jangan bang. Oh jangan, begitu. Lalu bang, hasilnya tidak maksimal. Waduh, merentah ya. Soalnya error kecil sih. Bentar ya. Periksa ting bang. Oke, kita periksa ya. Apa ya? Nggak analisisnya kok, ditengok. Nanti aja. Kita lihat ya. Oke, errornya nih lumayan sih, udah bagus nih. Sampai berapa ya? 18,79, udah bagus sih errornya. Slide-nya udah bagus. Ya kayak gini ya kurang lebih ya slide-nya. Atau teman-teman slide lagi tapi tempat yang lain, dari sini nih ada pengen slide dari malah seperti data aja.
kalau di sini dia dapat 7 nih. Kalau teman-teman dari kelasnya dari sini, yang dari Fernando itu dia bisa dapat 6, tapi yang di kiri kanannya itu berdekatan sama data, ya itu nggak masalah, oke aja. Oke. Nah, untuk penampang di sini, oke, ini udah bagus, nampak nih patahannya nih, bedanya. Oke. Nah, di sini. Sebenarnya nih kurang representatif ya, dipaksa untuk diputar kan, biar dia menyesuaikan sama jaraknya kan, ya enggak? Ya, ya bener lah. Sebenarnya masalah di kontur top wheel kita sini karena kan masih dalam satu elevasi ya di bawah ini. Boleh. Tapi ini terlalu gede nih untuk lapisan top soilnya, sama ini juga. Kalau bisa dikecilin lagi, tapi divariasikan kayak batu pasirnya. Nah, ini flashnya kan dari apa ya? Saya lihat. Oke. Ini ini dari barat daya ya, dari barat daya sampai ke timur laut. Nah, ini boleh nih, berarti saya kan di sini nih, saya di sini. Ini kita menggunakan gambar berbagi dunia. Ini kan apa yang katanya di daerah namanya juga di sini. Oke, berarti kalau misalnya untuk komando, kalau kita sini nggak masuk akal sih kalau misalnya ada batu pasir. Mungkin coba Fernando nanti di batu pasir ini, nanti coba Fernando korelasi apa namanya tuh? Mungkin Fernando siapin catatannya aja ya. Oke? Oke bang. Ya. Nah, di batu pasir ini coba ganti apa namanya itu, apa batu kualam atau batu marble, itu semacam batu turunan dari gamping. Oke, kan pada saat batu gamping mengalami peningkatan tekanan atau temperatur, dia kan akan apa tuh ya, akan membentuk suatu sifat batuan yang terbaru. Dan juga kekerasannya itu juga meningkat. Jadi batu gamping ini sejarahnya itu dia mengalami fenomena tersebut, dia akan berubah menjadi batuan marble atau batuan kualam. Nah, di batuan pasir ini bisa diubah sebagai batuan marble, dan nilai substitusibilitasnya ini bentar ya. Nih ada nilai substitusibilitasnya batuan kualam. Ini bisa aja diletak sekitar 0,025. Tapi nanti yang teknis ini divariasikan aja gitu. Terus di sini nggak apa-apa lah ada teknis. Kalau boleh tahu yang batuan yang warna hijau terang ini batuan apa juga nih? Dok. Contoh. Mana bang? Yang warna biru, warna hijau terang ini, teknis juga ya? Ya, kalau menurut saya itu sekis itu bang. Nggak tahu benar apa salah bang. Oh, oke. Ini coba aja divariasikan. Kalau sekis kan ada 2. Nah, coba divariasikan aja. Di sini kan sekis. Nah, ini stabilitasnya berapa nih kira-kira?
mungkin sekitar 0, di belakang 4 ya. Nah, coba ini variasikan aja batuan apa nih, mungkin sedikit atau apaan gitu. Ganti aja nih nama batuan ini. Terus untuk kuarsit di sini masuk akal juga untuk kuarsit. Untuk sedikit kalau mau sih letak di atas juga boleh, atau nikmatin di sini batuan yang paling bawah. Karena kan lebih dominan nikmatin itu di bawah permukaan ya. Kemarin itu mungkin saya sharing aja ya, dekat di daerah Tanggamus, tempat akuisisi angkatan 2020. Di sana itu lokasi pengukuran yang kita slicing itu nampak banget itu di pokoknya di sekitar sini nih, di sekitar flashnya timur laut. Timur laut nih dominan nih di batuan gunung, di formasi gunung Sakasi. Dan kebetulan kalau abang nampak tuh singkapan, pokoknya yang lebih nampak di sana tuh singkapan batuan sekit. Di batuan sekit itu nampak nih singkap yang di permukaan, ya di permukaan tuh nampak singkapan gitu. Sama satu lagi, pokoknya di daerah sana tuh juga ada nih lahan tambang batu kualam sama batu pasir dominan juga tuh. Mungkin dari cerita abang ini bisa lah yang jadiin batuan kuarsit kita ke atas ini, terus kayak ya bisa jadi kita atas ini, terus divariasikan aja, ada kuarsit kah, ada apa namanya tuh, ada batuan kualam juga gitu. Ini juga jadi kedua ini gimana terusnya. Terus di mimat ini bisa letak ke bawah gitu. Jadi kira-kira itulah gambarannya. Tapi misalnya ada suatu kasus, nah untuk lokasi di barat daya ya, nah di barat daya ini kira-kira kan informasi menengah ya, kita lihat di sini. Oke, informasi menengah kan, barat daya. Jadi kalau teman-teman lakukan kuat modelingnya, situasinya itu ada batuan teknis misalnya, ini kurang masuk akal sih, tapi karena kita nggak tahu lokasinya ya masuk akal juga, karena kan batuan tua ya, batuan yang berukuran lebih tua itu bisa aja kita tingkatkan di bawah permukaan. Untuk interpretasi bisa kayak gitu kalau misalnya kita nggak tahu lokasi secara lapangannya. Untuk teknik lapisan paling bawah, saya nanya batuan apa namanya tuh, batuan metamos boleh sih, oke. Nanti ini coba diganti aja apa dok, kayak ini sini ada batu rijang gitu, boleh. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyain dok? Halo Fernando. Ya cukup bang, berarti yang bawah itu bisa diganti batu rijang bang ya? Iya, bisa dibawa nanti ke rijang. Terus kalau mau layoutnya ini kan di teser nih ya, nah bisa Fernando gambar aja, bisa digambar ditandain gitu. Jadi kalau Fernando tandain nanti kira-kira hasilnya kayak gini nih ya, saya coba lihat ini saya. Bisa nanti kan hasil output terakhirnya Fernando kan udah seperti itu, nanti digambarkan bisa pakai Photoshop, Corel atau bisa langsung boleh. Nah, kira-kira tuh kayak gini nih hasilnya. Nah ini kebetulan udah abang gambar juga nih hasil dari pengukuran. Nah ini ada cetak juga. Nah abang nggak tahu nih ya, abang coba melakukan forward, ini kan anomalinya kan agak runtuh kan di sini. Nah jadi abang
interpretasikan bahwa di sini ada kelurusan gitu. Nah, kalau untuk soilnya itu nggak usah terlalu gede, kecil aja nggak apa. Nanti didominasi oleh batuannya gitu. Dominasi batuannya sama, jangan di menengah ini kayak batu pasir boleh, enggak batu pasir. Kalau yang warna coklat ini apa nih, matit nih. Ini batu kuartit, batu kualam, ada kita. Untuk nilai subsidiaritasnya saya pakai sama sih yang kayak tabel yang saya buat. Ini udah kami korelasikan juga berdasarkan tabel dashboard. Oke. Kalau mau cobain pakai gigi saja bisa tuh. Nanti di sini nih, nanti buat petahannya, di sini ada kelurusannya. Kira-kira ada yang ditanya lagi nggak, Fernando? Ada yang mau diskusikan? Mungkin itu dulu Bang, nanti kalau misalnya nggak tahu tanya abang aja lagi Bang secara pribadi. Pribadi ya, ya. Sudah Fernando juga. Siapa lagi yang punyanya yang mau di-review? Robo? Masuk nggak suara saya? Ya. Ini saya review ya punyanya, nggak apa-apa. Punyanya Fernando udah bagus, nanti udah benerin aja atau dirapiin. Itu udah hampir bisa dimasukin ke akhir. Ya. Bentar. Oh ini dia. Oke, errornya 27. Oke, udah bagus sih. Kalau untuk kelas hukum. Terus ini coba nanti penampangnya dibenerin aja ya, Probo. Oke. Ini penampangnya nggak bisa kayak gini nih. Iya benar, saya bentuk lapisan, bentuk kotak gitulah. Jadi ya bentukan di sini kan saya, kalau di atas ini kan tidak beraturan ya, karena ya tergantung perbedaan, karena tergantung dari elevasinya. Setiap permukaan elevasinya juga berbeda. Nah, oleh sebab itu makanya waktu kelas mungkin abang perhatikan lah sama pembahasan metode graviti. Mungkin abstrak graviti masih ada di sini. Halo? Abstrak graviti. Abstrak gaya berat. Kenapa Jan? Oke. Izin menyinggung ya tentang praktiko metode gaya berat ya. Gak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa Jan. Aku lihat aja. Oke, siap. Jadi kan di gaya berat tuh kalian kan pakai dua metode nih. Kalau boleh tahu metodenya apa aja? Kayak penentuan densitas untuk menentukan koreksi Booker. Ada dua nggak ya? Oke, nah ada dua tuh kalau nggak salah, Paratonis sama Netlefton. Nah, Netlefton ini kita gunakan di mana situasi lokasinya itu tidak beraturan, di mana elevasinya itu bervariasi. Ya pokoknya kayak apa namanya, itu tidak beraturan lah, ada perbedaan elevasi di sini tinggi, tiba-tiba di bawahnya rendah gitu.
di kirinya tinggi, di kanannya tiba-tiba rendah elevasinya. Nah, itu biasanya kan kita pakai nereton, dan apalagi kan pengukuran kita daerahnya nggak datar. Apabila daerah pengukuran kita merupakan dataran, apa datar banget, dia datar tanpa adanya perbedaan elevasi, itu bisa pakai parasmik konsepnya. Nanti kan hasil parasmik itu cari nilai yang paling tinggi, nilai yang dipakai untuk perhitungan versi Bollinger. Yang pakai korelasi juga sih, dari FAA, korelasi dari FAA sama hasil perhitungan di akhirnya itu 2pi kali apa namanya tuh, ya pokoknya itulah. Benar nggak apa Mas Bang Diko? Iya benar Zan. Soalnya saya kan sempat juga diskusi sama Pak Firwa mengenai untuk penentuan apa ya Bollinger correction versi Bollinger. Nah, okay. Mungkin kita lanjut ke magnetik lagi. Nah, contohnya magnetan juga dia peta, untuk peta gitu, karena kan di sini tampak durasi jati permukaannya. Nah, di bawahnya itu dia konstan gitu, terus dia untuk persegi gitu, peta lah bahasanya. Mungkin nanti Robo revisi lagi ya yang ininya. Bisa nih kira-kira mentok-mentok errornya itu kisaran puluhan atau kalau Robo pun orangnya itu bisa lah sampai 8. Hampir mirip sih kayak punya saya. Cuma punya saya ini waktu itu saya ingat nih, saya pengen cerita nih. Mungkin pada waktu saya kan PJ seismik kalau di Kerlak kemarin. Kemudian teman saya apa ya dengan pandai buat pemodelan. Jadi untuk pemodelan di sini ini saya buat. Jadi untuk pemodelan di sini saya membuatnya itu dalam waktu 4 jam sebelum deadline, sebelum melakukan presentasi di kampus. Nah ini sangat mepet banget, sangat busuk banget ini. Jadi yang mentok-mentok sampai 11%-an jadi effort dari pagi itu, hari Senin enggak pun. Nah mungkin kalau tekun bisa ini dari 11, dari sekitar 12 ini bisa sampai 8 minimal. Mungkin Robo bisa apa ya, bisa divariasikan aja ya. Oke? Robo intinya siapa yang saya review lagi? Halo, di sini ada yang mau di review nggak punyanya? Satu lagi lah. Fadil. Boleh ya Fadil? Boleh Bang. Oke, siap. Ini Fadil atau Fauzi? Oh, Fadil ya. Oke. Saya kadang suka terbalik ya, Fauzi sama Fadil. Tadi siapa Fadil ya? Ya Bang. Oke. Kembali saya. Oke, mungkin saya masuk di sini. Nah, kira-kira slide-nya itu sampai ya. Kira-kira apa Fadil nge-slide-nya sampai batuan formasi lampu nggak? Kira-kira. Di sini masih kurang sih. Dan kita korelasikan ya sama lembar kita biologinya. Oke, taruh di sini. Nah, sampai sini kan. Kalau sini nih masih kurang nih, belum apa namanya ini ya. Belum sampai batuan tuh. Jadi kan waktu dia bentuk dalam apa namanya tuh, dalam penampang, dia penampang ini kan kalau di sini kan dia untuk arah orientasi pembelokan dalam penampang tuh kayak Fernando tadi itu benar kayak gini nih, dia
dari lurus ini dia slide ke kanan arah lingkarannya. Contohnya kayak gini nih, dia kan menengok ke kanan nih. Nah, karena slide-nya itu dari barat daya. Dari sini. Nah. Oke, nanti kalau ini nih, kalau di patilnya slide-nya di sini, ini masih sama nih, masih terletak formasi PCG belum kasih. Jadi untuk interpretasinya Fauzi nanti dibenerin lagi. Untuk batuan kupnya di sini kayaknya nggak ada batuan kup di sini. Mungkin coba Fadil mengirainnya kayak batuan kuarsa. Batuan kuarsa sama nggak sih? Ya pokoknya sama lah batuan kuarsit. Ada ya pokoknya batuan kuarsit nih. Mungkin sini coba diganti sama batuan kuarsit. Di sini nanti coba diganti sama batuan kuarsit. Terus untuk lapisan foilnya itu ini terlalu dalam, nanti diperkecil aja lagi. Palingan yang kita mainin di bagian sini aja, nanti diubah atau susceptibilitas pneumatiknya gimana, itu divariasikan aja. Kan ada rentangnya nih pneumatik dari sekitar sini, nanti divariasikan aja gimana perubahannya. Oke? Itu lapisan topsoil diperkecilnya ditambahin lagi gitu Bang lapisannya. Atau poinnya dinaikin Ya. aja. Ya poinnya dinaikin aja gitu. Oke? Oke Bang. Terima kasih Bang. Nah, terus kalau Fadil pengen buatnya di sini, ini masih boleh, masih bagus. Pertanyaan ini mungkin Fadil mengasumsikan di formasi nanga kan ada formasi pokok lapisan yang paling dalam lagi itu ada batuan yang lebih tua, yaitu batuan metamo, di mana batuan metamo di sekitar lokasi penelitian bernama PCG Gunung Kasih, di mana Gunung Kasih ini didominasi oleh batuan metamo ini. Mungkin biar tahu maksud saya, coba searching aja di Google ini batu sekis ini jenis apa, kuarsit apa, kualam atau marble itu jenis apa, namanya itu juga. Atau penasaran nih dengan karakteristiknya, bisa buka modul praktikum PET. Ini interpretasi di bagian penampang sini udah pas, oke banget. Mungkin ini aja direvisi ya di bagian kanannya ya. Oke. Berarti Bagian tab kirinya. itu diganti sama formasi ZK itu ya Bang? PZG, berarti ini tuh kan namanya nih kan. Jadi ganti aja nih kayak kuarsit atau batuan yang apa ya, yang ada di sini apa namanya nih. Pokok misalkan nama batuan di sini lah, aku sudah saya. Nah, pokoknya menyesuaikan nama formasi batuan di sini aja, apa namanya itu. Mungkin abang ambil contohnya kuarsit lah, boleh. Oke? Oke Bang. Terima kasih Bang. Terus, ya, sama-sama. Terus ininya dirapin lagi ya. Bisa, Din? Ya siap Bang. Oke. Kalau udah dirapiin, udah diikuti dari abang, nanti udah bisa dijadiin LA untuk model 1. Terus satu lagi sama yang abang jelasin ke Fernando juga sama, nanti ininya dibuat tanda sestannya gitu kan. Tanda sestannya pakai Photoshop boleh, aplikasi editan Corel itu boleh, atau PowerPoint juga boleh. Mungkin anak desain lah yang bisa ya. Sama kalau kalian pandai jago kigis, nanti bisa nih kalian layout juga. Saya ini. Nah, misalnya kalian jago kan, bisa ada masalah nih. Jago ngeditnya pakai kigis.
Nah, ini nanti bisa nih kan teman-teman tambahin nih layoutnya dikit nih langsung. Kan ada kan format, kan teman-teman ngesetnya dalam format apa ya, PNG ya. Nanti dalam hasil format PNG itu nanti bakal muncul gitu. Saya ada nyimpan sesuatu. Saya ini waktu kita praktikum, abang kan pernah praktikin nih sama teman-teman nih. Kayak gini bentuk penampang ya, yang secara kasar ya. Nanti teman-teman bisa nih tes dalam bentuk PNG. Bentar ya. Nah, hasil tes dalam bentuk PNG-nya bisa di draft. Ini udah abang udah draft nih hasil pemodelannya di PC. Dan dibuat. Nanti kalau untuk ngedit-ngeditnya untuk legenda kan sini ada otomatis ya. Jadi bisa misalnya kita pengen buat keterangan legendanya pada tanggal, jadi kita buat tanggal. Habis kita buat tanggal, di sini nih ada di sini kan panah bawah ini, teman-teman klik di color gitu. Jadi teman-teman cari nih warna yang pas di sini nih kan, untuk foil klik gitu. Otomatis ini udah dapat nih lapisan tanah, udah sama warnanya. Terus teman-teman buatlah di CXC gitu. Namanya dibuat kayak gini. Oke, tutup. Kalau untuk informasi lainnya itu menyesuaikan aja, angkanya juga sama, layoutnya juga sama. Oke, kalau untuk Fadil sudah. Mungkin udah terlalu lama ya tanya jawabnya, diskusinya sama tanya jawabnya. Oke, udah ya Fadil, udah jelas kan? Sudah, Bang. Oke, kelas lain ada yang mau diskusikan nggak? Satu lagi nih, bonus untuk kelas lain, nggak apa-apa. Oke, saya tunggu sampai lewat 50 ya. Mungkin kalau nggak ada, saya review sendiri aja. Mungkin saya asal-asalan dulu aja. Videonya ada nggak orang di sini? Halo? Saya coba review aja ya. Mungkin saya reviewnya mungkin ya kira-kira menurut saya ada yang salah nih. Mungkin saya coba review dulu. Nah, ini error gede nih. Nah, di sini juga kan teman-teman perhatiin, astaga, bentar ya. Ini nanti kan errornya gede nih. Errornya gede. Nanti teman-teman perhatiin, teman-teman pakai data apa gitu. Nah, mungkin coba kita korelasikan kedua data. Ada data satu lagi. Oh, saya penasaran ini. Apa ya?
sama ya? Oke. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak perbedaan di sini apa ya? Dan persamaan di sini lah. Masuk nggak suara saya? Halo? Halo? Oke, mungkin dari Aspraknya ya. Kak Azizah, gimana Kak Azizah? Kira-kira ada pertanyaan, ada persamaan nggak di sini? Kalau menurut saya sama loh. Kenapa, Jar? Bagus tuh Kak. Ini kira-kira menurutmu ada persamaan nggak di sini? Dari punyanya si X sama si Y. Soalnya saya Persamaan. nggak sengaja nih. Iya, soalnya hasilnya sama ini sama anaknya. Saya nggak sengaja Aduh. menemukan persamaan di sini. Ini saya nggak sengaja ya menemukan hal seperti ini ya. Oke. Nah, mungkin saya review ya, kenapa errornya segede ini. Nanti teman-teman, nanti kalau mungkin di sini ada ya, di sini ada nggak menemui masalah yang serupa? Dari kelas lain boleh, present aja. Maksudnya tuh, kok tiba-tiba error saya gede ya? Nah, mungkin dari sesi diskusi terakhir ini, kita akan membahas bagaimana masalah error itu terjadi gitu. Mungkin kan orangnya nggak ada di sini nih. Dari teman-teman yang di sini ada yang mengalami permasalahan yang serupa nggak? Punya saya masih gede banget itu bang kemarin. Di otak-atik malah tambah gede kemarin bang. Oke, menarik nih permasalahannya. Ini yang saya cari nih. Coba saya screen Agnes. Ya, ini nih yang kami cari. Apa masalah seperti ini. Biar bisa diskusikan. Kenapa nggak di review dari LS-nya tadi aja bang? Dari Oasis Montek sendiri nggak bisa? Bisa bang ntar. Oke, coba saya screen aja ya. Mungkin ini sesi terakhir ya. Kalau teman-teman ada yang mau diskusikan, bisa share pribadi Kak Azizah atau saya juga boleh untuk pemodelan. Cuman kelas lain tadi ada ya, padahal mau coba-coba nanya. Oke lah. Ya udah, coba Nes. Kalau misalnya tadi videonya ada di sini bisa saya review nanti. Mungkin bisa dibantu cari solusi penelitian yang efektif. Bentar ya, saya coba masuk dalam HP juga ya, biar nampak. Gimana bang? Bentar dulu ya. Oke, sebenarnya tadi saya nggak sengaja ya menemukan kesamaan tadi ya. Saya cuman acak-acak aja tadi ya, karena kan nggak ada yang mau yang punya teman-teman yang lain. Jadi saya kalau menemukan kesamaan yang fatal ya saya nggak sengaja. Dan terus saya akan mereview punyanya Agnes. Ada. Oke, di sini masuk suara saya. Oke.
Coba itu klik bagian apa namanya tuh? Bagian gambar mata itu ada nggak? Tampilan gambar mata itu gambar ace gitu. Nanti kan Ini bang, gimana dia? ini Oh bentar, kok nggak ada tampilan gambar mata itu ya? Hmm, bentar. Itu stabilitasnya bisa diedit lagi nggak? bisa bang. Coba diedit. Jadi berapa sih kemarin? Susceptibilitas. Nanti atau enggak coba lihat apa namanya tuh tabel stabilitas yang udah di-share di kelas kita. Tapi kalau batu pasir emang segini kan bang? Batu pasir. Ntar, saya nggak nampak batu pasirnya. Iya boleh, segitu aja boleh itu. Hmm, Kok nggak bisa di ini? Bisa. atau coba gini aja apa Nes. Nanti gini, arahkan kursor mouse-nya itu ke bagian menu NT apa grafik Nano Tesla. Ini, Itu MGAL tuh. NT ke NT Nano Tesla. ini ente. Yang di kursor yang ya coba di bagian NT di tengahnya. Di mananya bang? Nah, ini kan bagian MGAL ini ya. MGAL. Coba atasnya di bagian NT. Nah, ya. Coba Agnes klik. Coba Agnes klik gini. Klik kanan. Bukan, klik kanan dulu, bukan klik kiri. Ini klik kanan. Oke. Kalau nggak bisa coba klik kiri dulu baru klik kanan. Gimana sih bang? Coba klik bagian. Ada nggak? Agnes di bagian yang paling pojok ada angkanya kayak penggaris itu ngekliknya Agnes dengan di situ. Nah, cengreng gitu ya. Bentar ya, bukan sini deh. Nanti sebenarnya kita klik auto scale gitu di bagian menu Nano Tesla-nya. Paham nggak sampai sini? Nggak paham bang, di mananya bang? Bentar ya, wait. Ditulis NT itu loh Agnes. Mungkin bisa Kan itu ada dicontohin langsung tulisan aja NT deh. per M yang warna abu-abu. Ya ini kan. Yang atas Agnes itu kan MGAL. Gimana sih bang? Di NT tengahnya. itu loh NT. Coba bisa di itin langsung nggak bang? Ya udah nanti ya coba saya screen dulu. Nah, nanti Agnes klik ini kan, misalnya di titik ini, baru klik auto scale di titik ini misalnya contoh klik kiri, baru klik kanan auto scale gitu. Nanti dia bakal random gitu, milih titik yang terakurat. Ya gitu aja sih. Coba prakteknya punya Agnes. Nanti saya stop share screen ya. Ya udah, ayo coba share screen. Oke bang.
Iya bang. Belum saya screen, Nes. Aduh, nggak bisa share screen lagi. Error. Ya udah coba aja dulu lagi ganti device gitu kan. Tuh nggak refresh internetnya. Nggak bisa bang, tetepan bang. Kayaknya Oke. masalah deh. Tetap nggak bisa ya di share screen. Iya, tetap nggak bisa. Kalau dari cobain yang cara yang abang contohin itu bisa. Masih sama aja errornya. Bisa tadi auto scale malah tambah gede jadi 115 gitu. Mungkin dari bikin penampangnya gitu kali bang yang kurang sesuai makanya errornya gede. Itu udah nggak bisa jadi. Nanti sesuaikan aja lagi. Iya bang, terus kalau dari situ kan tadi kan masih bingung juga cara nentuin litologinya itu gimana gitu kan. Itu kan ada tadi melewati apa sih formasi Dasar. KM sama PGZ tadi kan. Nah itu gimana cara nentuinnya bang? Yang KM dulu atau yang PGZ dulu gitu? Oke. Ya udah mungkin saya share screen dulu ya. Oke, masuk nggak apa share screen-nya? Masuk bang. Masuk ya. Oke, ini kan pertanyaannya kok bisa nih kita menentukan struktur dan apa nama batuannya di sini. Itu berdasarkan informasi yang kita lakukan slashing. Nah, kita kan slashingnya awalnya di sini nih, yang paling awal banget. Misalnya contohnya, bentar ya. Contohnya di bagian slashing saja lah misalnya. Ini yang belum jadi sama sekali. Nah, abang ngirain di sini ada batu pasir di sini kita sini, batu gamping sama rijang. Nah, kenapa ada batuan itu? Nah, itu jadi pertanyaan apa kan, Agnes kan? Ya enggak? Iya cara nentuin Dan bagaimana cara membedainnya? tipologinya Itu enggak? di ini di apa di Gymsys gimana bang? Ya kan? Nah, untuk cara membedainnya nanti Agnes cari data lembar peta geologinya mengenai legendanya itu kan nge-slashnya itu formasi KM sama formasi PZG. Nah, coba literasi aja dulu di formasi menangan ini ada apa nih kira-kira, misalnya ada gamping, ada gamping kisipan tepi boleh, atau mau tulis gamping aja nggak apa-apa, gamping, lempung, batu pasir sama rijang. Itu nanti boleh nih dimasukin nama batuannya, dibedain gitu. Cara kita menentukan lapisan mengapa batuan pasir itu di atas, batuan gamping di bawah, enggak
hingga batuan yang paling bawah. Itu berdasarkan umur batuannya. Kalau konsep dasarnya itu kalau umur batuan semakin tua, itu biasanya itu batuannya itu terendapkan paling bawah. Jadi untuk kekerasan batu gamping ini kan kekerasan batuan biasanya lebih keras batuan itu umurnya itu biasanya semakin tua. Itu biasanya sih yang pada umumnya. Berarti untuk pembedanya kira-kira seperti itulah. Untuk pembedaan apa namanya itu? Pembedaan untuk slash-nya. Slash di sini nih. Jadi tiba-tiba di sini ada batuan tekis batuan formasi PZG di sini. Jadi PZG jadi di peta geologi yang kita lihat di sini ada PZG. Jadi ya kita buat aja lapisan batuan PZG berapa aja di geologi tertentunya gitu. Ini dari sini jelas nggak jawabannya, Agnes? Jadi kan kalau masih belum jelas mungkin saya tambahin dikit aja. Jadi kan untuk batuannya sudah dispesifikasi, jadi kita bisa buat lapisannya untuk perkiraan. Bentar ya. Ini. Tapi bisa dibuat, bentar ya. Ini bisa dibuat lapisan berapa kira-kira. Ini batuan tekis misalnya batuan koala, batuan kuarsit, batuan mimatit, atau batuan apa aja yang paling mendukung di daerah penelitian tersebut. Nggak harus ke lapangan juga, berdasarkan literasi jurnal boleh, atau perkiraan pakai feeling juga boleh, nama batuannya apa aja. Tapi kan kalau kita pakai feeling, kita harus berdasarkan informasi geologinya aja. Nggak boleh jauh-jauh dari informasi geologinya apa aja yang terdapat. Mungkin gini, ada yang mau ditanya enggak? Halo? Gimana, Nes? Cukup jelas Bang. Ada yang lesen coba kenapa asli? Halo, masuk nggak suara saya? Rizky siapa itu? Rizky-nya mana? Udah makin dikit ya, ya udahlah ya. Ntar Agnes tanya aja sama teman Agnes gimana prosedurnya. Mungkin atau dicatat aja yang pembahasan tadi, atau kalau masih kurang bisa ditanyain lagi aja. Nah, di sini kok makin dikit ya pesertanya, padahal kita masih belum masuk ke sesi 2 loh, memperagakan slide saja. Praktekin. Halo? Tes. Udah pada tidur? Hadir Bang. Masih hadir Bang. Ini kok suaranya mau ngantuk ya? Ya udahlah, kuat ya. Kalau mau diudahkan nggak apa-apa. Gimana? Mau lanjut? Kita belum masuk sesi praktek loh. Oke. Ya udahlah ya, walaupun nggak rame, nggak apa-apa. Nah, untuk ketentuan kita kan ada LA, biasanya kan di kelas lain kan ada 2 model ya. Nah, 2 model itu bertujuan untuk menentukan perbedaannya di
di litologi ini ada informasi apa gitu, gimana dia akan melakukan slice. Jadi kan saat melakukan slice data, tujuannya itu untuk mengetahui kontak biologinya. Jadi di sana ada kontak biologi atau gimana gitu, berdasarkan korelasi dari nilai anomali enhancement yang kita gunakan saat ini. Misalnya kan waktu kita praktikum kemarin kita pakai TDR gitu. Kita pakai korelasi TDR untuk mengetahui kontak biologinya berdasarkan di bawah permukaan dari hasil POA modeling yang berupa outputnya itu yang berupa penampang. Jadi kita pakai korelasi sama dari data geologinya. Nah, misalnya di sini kan motong sesar nih. Kalau bisa untuk slash kedua ini nggak usah kita memotong sesar. Jar, kamu belum share screen. Astaga belum ya? Bentar ya, astaga. Terima kasih ya Bang. Kok. Di sini udah masuk belum share screen-nya? Sudah, Bang. Tadi sampai di mana ya pembahasan kita? Halo? Oke, terima kasih. Nah, kita kan pengen melakukan slicing model 2. Nah, model 2 ini konsepnya menghilang itu. Jadi, teman-teman bisa nih, kalau di sini kan di bagian sini kan belum mengenai sesar nih. Nah, teman-teman kasih korelasinya di bagian sini nih. Nah, arah pertama ini tidak mengenai sesar, tapi kita pengennya itu nge-cross supaya kita bisa melihat informasi geologi di daerah penelitian. Oke. Atau misalnya di sini nih, teman-teman kan pengen mengetahui korelasinya terhadap daerah yang terdapat adanya endapan batuan lempung gitu. Nah, di sini bisa. Nah, dari sini teman-teman slice. Nah, ini udah bisa buka wasisnya. Teman-teman di sini yang di Meet udah buka wasisnya belum? Oke. Robo udah ngerekam atau gimana? Udah ngerekam belum? Oke, direkam ya. Nanti coba share ke teman-temannya ya, oke? Nah, ini nanti kan kita mulai nge-slash saja. Oke, kita lihat korelasinya. Kadang nih kalau untuk apa namanya tuh, kalau untuk melakukan tracing, kadang informasi geologi ini butuh banget nih kita pakai gitu. Saya di sekitar sini nih apa nih, kayaknya informasi tidak dapat nih, udah kena nih informasi apa namanya ini tuh, informasi GTE. Informasi kan, jadi ya udah kita boleh nih nge-slash-nya sekitar sini. Untuk hasilnya bisa dibuat kayak gini nih. Nah, ini kita buat model 2. Untuk data yang dimasukin sama, kita pakai data work aja. Elevasi grade-nya itu ya, kita pilih ada elevasi. Nah, ini kita pakai data yang waktu kita praktekkan waktu praktikum. Sama ini elevasinya juga masuk juga. Ini topografinya juga dimasukin, baru di finishing di selesai. Kita untuk melihat hasil silang dari data yang kita peroleh gitu. Nah, di sini nih kita klik
kiri terus klik kanan. Selesai. Nanti tunggu informasinya. Biasanya ada di sini. Nah, ini nggak perlu saya ajarin lagi ya, soalnya kan udah dijelasin waktu kelas. Kita buka Excel. Ini pakai intonasinya STP aja apa? Nah, untuk hasilnya kayak gini. Nanti supaya titik merahnya memiliki titik temu, nanti ini kita klik to off, kita klik kiri. Nah, baru kita klik kiri lagi sampai dia ketemu ke titik A sampai titik B. Nah, terus kalau udah kita klik lagi box zoom supaya dia dapat menyesuaikannya. Ini kan mesti lagi sesuai nih. Nah, kita oke. Kalau kita sini sudah, baru kita kalau ini udah gede, udah bisa rasanya digeser, kita geserin aja. Nah, karena ini halang untuk backgroundnya, kita hilangin aja dengan cara klik untuk show label. Ini titiknya ini kalau bisa antara lagi kita geser sampai membentuk seperti. Dan juga untuk kedalamannya, kita lihat dulu kedalaman spektral yang kita peroleh pada data RTP. Nah, ini kan 985. Nah, itu kita masukin. Mendekati juga nggak apa-apa, tapi jangan di bawahnya. Oke, baik. Kita rapi lagi.
Nah, saya kira kayak gini lah bentuk nampak. Saya kira kan di sini kan anomalinya ada perbedaan nih ya. Nah, pertama kita sebelum untuk mempermudah melakukan apa pemodelan, kita buat ini coil gitu. Kita buat coil. Sebenarnya coil itu ya biasanya opsional juga sih, boleh pakai boleh juga. Tapi kan ya asalkan mudah diinterpretasi kita saja. Kalau tanah itu perlu dilakukan karena saya buat tanah di sini karena berdasarkan logika juga setiap melakukan pengukuran pasti ada daerah yang adanya tanah kan, ada juga singkapan. Kita buat jadi nilai perbandingannya tanah berapa. Nah, ini ada tanah. Jadi teman-teman sesuaikan aja gitu. Di sini kan anomalinya berubah nih, drastis berubahnya ya. Nah, di sini mungkin ada kontak geologi kayak indikasi kerutan. Nah, teman-teman bisa nih buat ya, kita buat lapisannya gitu. Sama kayak yang model satu tadi, kita lihat ya tampilinnya udah agak yang kayak memotong sesar tadi, anomali kan agak lumayan unik ya anomalinya itu. Nah kayak gini nih, tiba-tiba di sini berubah kan, berubah turun. Nah, jadi makanya saya buat untuk pemisah struktur dan juga ada sesar juga kan, ini bisa dilihat. Nah, batu nisan juga tetap di atas dan umurnya lebih tua. Mungkin balik ke pemodelan ya. Nah, di pemodelan juga itu dikirain aja kita ini kan batuan apa namanya ya, batuan kita pun PTG tiba-tiba karena paling ujung sedikit yang kena untuk formasi Lampung. Nah, mungkin teman-teman bisa menandain di sekitar sini nih, kita dekat daerah sini nih ada batuan tuh gitu kayak ambil sepadir itu. Ini ada batuan tuh kita ini misalnya lah kita tingkatkan di permukaan gitu, kita tingkatkan lah tadinya itu berdasarkan interpretasi aja nanti. Dan di sini ada batuan tuh gitu. Kita dibuat. Tapi ini cuma contoh ya, enggak apa namanya tuh, enggak praktek ya, saya cuma praktek tapi cuma mencontohkan aja. Nanti teman-teman waktu membuat laporan akhir teman-teman cobain aja nanti. Nah, mana alat bantuan ini kan berumur karena ini apa ya, kita PCT juga yang umurnya 72. Kita pakai ini bantuan dengan ini formasinya itu PCT. Boleh aja. Yang kira itu untuk contoh untuk prakteknya. Kita kalau untuk contoh slash yang dua ini saya nggak punya contoh, ini cuma perkiraan, cuma berdasarkan feeling, tetapi ada indikasi kontak geologi aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau boleh silakan, gimana?
Benar, bakal naik juga otomatis. Gitu. Misal kita ambil batu entuk tadi kan kita coba kita buat lapisan tanah. Nah, kita buat nilai susceptibilitasnya, kita masukin nilai susceptibilitasnya, otomatis apa nilai errornya bakal nurun gitu, dan juga grafiknya itu bakal berubah. Kedua, kita masukin nilai susceptibilitas di bagian tuf misalnya. Nah, ini otomatis bakal berubah juga, menyesuaikan sama kondisi batuan juga. Nah, ini kan bakal berubah ini. Nah, ini kan ini juga ya, nanti teman-teman bakal menyesuaikan lagi nanti ini, jadi PR juga. Jadi PR untuk menyesuaikannya kan. Nanti kira-kira di batuan tuf ini udah dilakukan segala cara, tetapi errornya tetap besar. Nah, teman-teman ubah lapisan batuannya di sekitar mana gitu. Misal sekitar sini buat batuan itu aja lah, tapi di sini ada batuan sekis gitu, atau batuan kualam, tiba-tiba ada batu kualam. Dan ini kan kenapa ini batuan kualam ya, karena daerah sini ada daerah tambang, boleh jadi itu. Jadi untuk mengubah nilai, untuk mengubah grafik atau mengurangi error ya, kita mempertimbangkan garis ini, garis perubahannya pertama, dan kedua itu nilai susceptibilitasnya dipastiin lagi. Misal di sini nilai susceptibilitasnya sama, udah sesuai sama teleport, tapi errornya gede, ya udah berarti kita pindahin aja garis di sini, garis pemodelan di sekitar sini atau di sekitar sana. Terus kalau misalnya masih salah juga, masukin nilai susceptibilitas yang lain gitu. Tapi ini kan masih tuf doang kan, belum data yang lain kan. Nanti ubah-ubah aja nilai susceptibilitasnya gitu. Oke? Gimana, udah terjawab atau pengen ditanya lagi? Ya boleh, benar kayak gitu Bro. Ya, nanti diganti-ganti aja batuan yang lebih cocok di mana aja gitu. Oke? Berarti kalau udah jelas, yang lain ada pertanyaan nggak? Kayaknya makin dikit aja pesertanya ya. Gimana nih? Kalau udah paham untuk prakteknya ya kurang lebih seperti itu aja. Untuk praktek sudah selesai. Sebenarnya nih saya pengen pengen menjelaskan untuk membuat desain survei kan nanti untuk kelas B. Mungkin profilannya Probo aja ya, karena yang teman-teman lain pada ngilang semua, pada flip semua ya. Fauzi, Fadil, Merdi, Mela, Asifi, atau dari kelas lain Sabia. Oke. Nah, mungkin yang dari sini saya pengen ngasih informasi aja. Untuk besok kita akan mengadakan posisi. Sudah ada dapat kabar dari kelas lain? Sabia gimana? Udah dapat kabar? Sudah Bang. Oke, sudah ya. Dari kelas apa Sabia ini? Kelas D Bang. Oh, kelas D, kelasnya Waldi. Berarti lebih awal ya dapatnya. Udah dikasih job desk atau gimana? Sudah Bang, besok Bang. Oke, job desknya sudah besok. Petanya sudah ada? Gimana Bang? Peta daerah akuisisinya. Apakah sudah di-share sama Bang Waldi dan Salsa? Yang di print itu ya Bang? Oh iya, itu tabelnya. Oke, tabelnya sudah ada ya, bagus. Oke. Nanti
Nanti kira-kira tabelnya nanti bakal di print nih, nanti kelas B juga. Oke. Petanya sudah di share nggak Tabia sama Waldi? Peta akuisisinya. Mungkin kan apa ya, kan nanti Sabia dan kawan-kawan di kelas D atau teman-teman kelas lain ya pengen ngakuin akuisisi. Sebelum dilakukan akuisisi, nanti peta bakal di share itu sebelum hari H sebelum akuisisi. Misalnya akuisisi besok kita hari Selasa. Nah, di hari Selasa itu nanti di hari Senin bakal dikasih petanya gitu. Ini lokasi penelitiannya gitu. Oke, di petanya. Jadi inilah untuk daerah yang akan kita lakukan akuisisi. Jadi belum bisa ada sama Waldi dan Vinicius. Pak Vinicius. Halo Talbia. Oke, kalau belum set, mungkin saya coba setnya. Kalau katanya kayaknya belum bang. Oke, petanya masih belum berarti ya? Belum bang. Oke, mungkin informasi ya untuk Talbia dan teman-teman lain. Untuk pembahasan di sini udah kelar untuk pembahasan pemodelan. Mungkin karena waktunya mepet dan kelas lain juga masih belum ada dapat petanya. Mungkin kita kita forward aja ya, kita gantung aja pembahasan ini. Kita tunda dulu. Oke, untuk pembahasannya saya ganti dulu sebelum kita masuk tentang penjelasan desain survei atau peta desain akuisisi tentunya. Sebelum itu saya pengen ada tugas untuk kelas B. Yang kelas B. Bentar ya. Mungkin kelas lain bisa tunggu bentar ya. Kita akan membahas tentang desain survei atau desain akuisisi daerah penelitian. Saya dari saya karena ada draft itu RA juga. Nah, oke. Untuk yang dimasukkan pada hasil yaitu peta zona berarti ini ada tracing A dan B ya, berarti ini dimasukin dalam satu peta. Misalnya kayak ini nih, kita udah punya petanya. Nah, teman-teman buat sistem model, nanti kita pengen modelnya itu model 2. Oke, untuk lokasinya itu magnet, kita pakai data magnet. Terus kita pakai circle lagi tentunya. Size itu 2. Oke. Nah ini nanti peta ini yang sudah layout sudah masuk ke hasil salah satunya, tapi saya pengen lebih rapi lagi nih. Nah,
Jadi teman-teman ubah buat namanya titik ini kan bagian akhirnya itu accent. Nah, tapi ini tulisannya kecil nih, pengen digedein, tinggal klik font properties. Ini klik aja 6 nggak apa-apa. Nah, lebih besar lebih bagus. Nah, nanti teman-teman pengen buat tulisan yang lain juga di sini nih. Nanti teman-teman klik ini aja bagian add on map. Teman-teman buat, teman-teman klik hurufnya. Oke, sampai sini udah nggak apa-apa, nggak usah diotakin lagi. Teman-teman klik select item. Ini udah pas, dan teman-teman pilih itemnya di sini. Nanti 2 kali nggak apa-apa. Di sini background model 2 biasanya. Ini hurufnya ini bisa kita tambahin 6. Oke, ini kan keluar ya. Nah, teman-teman letak sini nih. Boleh. Terus kita pengen nambah huruf juga sini di bagian kirinya. Teman-teman ubah bapak di bagian ini. Oke, nah, hurufnya sebesar kayak gini nih. Nanti teman-teman buat layout. Kalau buat layout udah jelas kan, udah paham pasti ya, caranya sama kok. Mana nanti untuk model 2 nya itu dibuat dalam cross ya. Saya pengen untuk LA modul 5 yang kelas B ini nge-cross sifatnya. Jadi ya nanti teman-teman tahu cara menentukan batas kontak biologi di daerah penelitian itu gimana, dan perbedaannya. Oh, ini karena ini ada kontak biologinya, ada tulisan yang kira-kira gitu. Teman-teman lakukan hal seperti ini, lakukan slash cross menghilang, itulah tujuannya. Jadi ini bisa aja sih jadi interpretasi awal ngapain dilakuin cross interpretasinya. Kalau di kelas lain kayaknya kan masih belum nih, belum ada. Pokoknya buat aja pemodelan. Saya sih harus logis sih untuk membuat pemodelan. Oke, dari teman-teman ini ada yang mau ditanyain nggak untuk tugasnya? Fadil atau Fauzi juga, Asfi, Merdi, gimana? Masuk nggak suara saya ya? Halo? Masuk Tes. Bang. Oke, masuk ya. Bagus ya, oke, udah masuk ya. Kira-kira dari teman-teman yang kelas B ya pertama banget nih, paham nggak tentang tugasnya? Ngapain kita lakukan slash dua model? Itu pun dalam sifatnya menghilang. Paham nggak? Halo? Gimana, Dik? Bang Fajar, aku boleh ini nggak ngasih tips yang kenapa error mereka tadi masih tinggi?
Oke, boleh, silakan. Nggak apa-apa, Jar. Ya nggak apa-apa, bisa ya, boleh kok. Ya, bentar. Aku cari screen-nya. Oh, bentar ya, oke, siap. Walaupun mahasiswa dikit yang masuk nggak apa-apa ya, anggap aja kita diskusi ya. Ya, nggak apa-apa yang mau aja. Ini udah muncul belum? Udah ya? Oke, dan saya sudah. Nah, kan kalau nggak salah di data pengukuran kalian tuh apa sih? Di pengukuran pokoknya datanya tuh cuman lewat 2 formasi kalau nggak salah tadi cuman PZG sama KM. Nah, kalau yang hasil dari maksudnya data yang diolah buat penampangnya Bang Fajar itu tuh kayaknya ada data yang lebih dari formasi KM. Kenapa? Soalnya punya Bang Fajar di sini tuh ada kontak formasi. Nah, sedangkan data kalian tuh cuman ada di PZG sama KM. Jadi buat kalau kalian slicing sebelah kiri, misalkan mana ya? Nah, kayak gini kan, itu kan slicing yang ke sini kan cuman ada PZG sama KM. Jadi buat penampang litologi yang sebelah kiri berarti itu harusnya nggak ada apa sih nggak usah dibuat kontak formasinya karena nggak sampai lebih ke sini. Kalau data kalian sampai di formasi tom G ini ya baru ada kontak formasi yang kayak kalian bikin tadi. Nah, kenapa yang Bang Fajar itu ada kontak formasi, mungkin datanya ada yang sampai sini. Jadi Bang Fajar ngasih itu cuman buat contoh aja, jangan sepenuhnya diikutin gitu. Terus jadi mungkin gambarannya kurang lebih kayak gini. Jadi di bagian sini kan kalian tadi kebanyakan masih banyak kontak formasi, sedangkan di slicing kalian nggak sampai ada kontak formasi di sini. Kontak formasinya cuma ada PZG sama KM. Nah, kontak formasi itu ininya tuh cuma ada sesar, jadi nggak ada kontak litologi lain lah intinya. Jadi kalau bisa bikinnya cuma ada kontak sesar. Nah, diulangi lagi kenapa yang Bang Fajar tadi ada formasi ini, mungkin yang Bang Fajar waktu itu datanya ada yang sampai ke sini. Sedangkan data kalian disesuaikan aja kan cuman 2 formasi ini. Jadi jangan bikin formasinya lebih dari 2 karena di sini cuma ada 2 formasi. Jadi kemungkinan litologinya tuh kayak gini. Terus gimana nentuin sesarnya? Kan di bawah sini ada nih PZG sama ini ada PZG sama KM. Nah, PZG kan di bawah sini kan, sedangkan KM itu di atas. Terus ini sesar, bentuk sesarnya berarti sesar naik. Jadi posisi lapisan PZG itu sebagai dasar yang paling tua, tapi dia terjadi sesar naik itu loh, kayak lapisan yang paling tua di bawah, tapi dia terjadi sesar yang naik. Jadi posisi formasi yang di sini kalau kalian crossnya ke sini dari misalkan A ke A aksen, berarti formasi Gunung Kasih PZG ini posisinya sesar naik. Nah, kalian harus perhatiin sesar naik, sesar turun itu gimana posisinya, jangan kebalik. Ntar aku gambar ya. Misalkan kalau kayak gini kan, kalau misalkan kalian bikin kayak gini, ini bukan sesar naik, ini sesar turun. Kenapa? Karena ini kalian perhatikan deh, ini kan yang bagian, maksudnya yang bagian di bawah, artinya tuh di bawah bukan lapisan yang formasinya di bawah, tapi gimana ya, kalau kalian numpuk buku, ini tuh pasti foot wall, ini hanging wall. Nah, kalau terus ada lagi nih kayak gini, gini misalkan format sesarnya kayak gini, berarti kalau ini berarti hanging wall-nya di sini, foot wall-nya di sini. Nah, terus kalian mau nentuin sesar naik turunnya, berarti ini sesar turun karena hanging wall-nya turun. Nah, kalau misalkan sesar naik berarti bentar. Kalau kalian kan sesar naik berarti nanti hanging wall-nya naik. Nih. Ini hanging wall. Nah, kalau posisi sesarnya kayak gini berarti hanging wall kalian nanti kayak gini. Nah, ini baru sesar naik kalau posisi sesarnya kayak gini. Jadi harus merhatiin litologinya juga sih. Kalau buat
pemodelan kenapa dia errornya biar bisa kecil kayak gitu. Terus untuk nentuin batuannya, kalian perhatiin batuan yang ada di sini juga. Ini misalkan KM. KM kan cuma ada serpian batu gamping. Nah, tapi dia ini KM nggak ada di lapisan bawah karena dia bukan lapisan yang tua gitu loh. Nah, yang lapisan tua itu cuma ada PZG. Jadi modelnya kayak gini. Jadi untuk yang lapisan tuanya itu ada di lapisan bawah, tapi dia terjadi sesar naik gitu. Makanya ada sebagian yang pokoknya ada bagian yang naik ke atas karena terjadi sesar naik tersebut. Jadi di lapisan PZG ini yang tadinya tua di bawah, dia naik akibat dari sesar naik tersebut. Itu. Nah, untuk yang formasi formasi KM itu karena dia lebih muda, jadi kan batunya cuma ada pasir sama apa tadi ya? KM ya, ada pasir sama batu lempung gitu. Nah, kalian kalau misalkan ada kontak formasi jangan langsung di-cut, misalkan di sini ada lempung batu pasir, tiba-tiba di sini ada breksi, terus batuan lain lah pokoknya. Seenggaknya kalian di lapisan bawah itu masih ada satu lapisan yang masuk ke lapisan muda. Nah, ini kan lapisan yang tua kan yang PZG kan. Nah, berarti lapisan tua itu lebih mendominasi untuk menunjam ke lapisan yang lebih muda gitu. Itulah kenapa ada lapisan atau litologi yang masuk di formasi sebelah sini tadi KM ya, ada KM gitu. Nah, itu kalau misalkan kalian nge-slicingnya ke arah sini, itu berarti gambaran sesarnya kayak gini. Sedangkan ini kan sesar naik. Sedangkan kalau kalian nge-slicingnya dari arah ke sini, berarti kan posisi PZG ini masih jadi sesar naik kan. Nah, untuk yang bagian KM ini baru ada kontak formasi yang berbeda. Tapi untuk yang bagian PZG ini masih sesar naik kayak gini. Kalian bisa asumsiin yang bagian ininya jadi sesar turun, yang ini sesar naik. Kalau kalian buat slicingnya kayak gini berarti penampang yang sebelah sini tuh sesarnya naik gitu. Kalau yang buat yang ke sini sesarnya turun. Jadi kayak bayangin aja kalau yang KM itu posisi tanahnya tuh turun gitu untuk ngebayanginnya, tapi aslinya nggak turun. Jadi untuk modelnya kayak gini. Jadi masih ada batuan yang dia masih berkolerasi meskipun di situ ada patahan atau sesar gitu. Dan perhatiin juga batuan yang ada di sininya. Jangan, maksudnya ya boleh sih batuannya bebas. Misalkan di sini bebas dalam artian masih sesuai sama formasi ini, tapi lihat juga di sini kan cuma ada 2 litologi. Kalau lihat di sini cuma ada 2 batuan. Kalau bisa formasi batuannya tuh jangan lebih dari 3 sih, paling enggak maksimal 3 aja kayak gini sih. Itu mungkin gitu Bang Fajar. Oke, ini pas banget nih. Kayak contoh yang di slide Bang Iko ini. Kalau dia nge-slide-nya di bagian awalnya tuh di datar ya, di bagian simpang dulu sampai ke PZG. Nah, itu kan asumsinya kan jadi sesar turun ya, padahal itu naik ya. Enak ya, beda orientasinya aja, gitu enggak? Ya kan? Dia kan Bang Diko? Iya Jar, soalnya mereka tadi bikin kontak formasinya tuh kayak beda banget gitu. Sedangkan kalau di dalam tanah kan nggak mungkin gitu. Ada formasi yang benar-benar terpisah gitu. Dia mungkin ada lapisan yang lebih tua buat nunjam ke lapisan yang lebih muda gitu. Oke, ya pasang kurang lebih seperti itulah. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak untuk Bang Diko-nya? Ada yang mau didiskusikan? Bagus sih. Dan salah satunya juga nih poin pentingnya bisa nge-cross sama kontak geologi yang saya jelasin di sini. Ini kan kontak geologinya doang. Nah, jadi yang dapat di sini berdasarkan informasi petanya ini kalau kita lihat penampang geologi yang di informasi geologi, dia dapatnya di bagian sini nih, kecil amat. Nah, ini kan kontak geologi nih. Nah, bisa jadi ada kontak geologi di bagian sini. Tuh, kecil banget, dikit.
Kalau kita nge-slashnya kayak yang di sini, kayak yang punya abang itu. Cuman kalau kayak Bang Diko, dia nge-slashnya dari sini tapi sini. Jadi asumsinya kayak Saturn gitu karena orientasinya beda untuk nge-slashnya. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Atau sudah cukup? Halo, Probo, Fauzi, atau Fadil, gimana? Dan kawan-kawannya? Oke, hadir. Udah cukup, udah paham kan? Cukup Bang. Diskusinya? Ya, Paham, dan cukup. Bang, saya mau Paham. Gimana, Fadil? ini yang ngebuat kata abang naikin lapisan tanahnya tadi. Ini kalau dinaikin jadi tambah. Suaranya putus-putus, Fadil. Gimana? Ini bang, yang tadi kata abang buat lapisan topsoilnya dinaikin si titik si poinnya. Kalau dinaikin itu errornya jadi makin bertambah bang si topsoilnya. Kalau topsoilnya dinaikin, solusinya gimana ya bang? Ini midpoint pengukurannya maksudnya. Enggak bang, tadi kan lapisan topsoil aku kan lumayan tebel gitu kata bang Fajar. Terus disuruh dinaikin si poinnya. Nah kalau dinaikin poinnya itu errornya tuh makin gede gitu loh bang. Topsoil kamu dibikinnya batuan apa? Kalau batuan metamorf ya nggak mungkin. Mungkin sih, tapi kalau lihat di formasinya nggak mungkin. Enggak bang, ini buat lapisan topsoilnya. Iya, lapisan topsoilmu dibikin lapisan batuan apa? Topsoil aja gitu. Tanah. Iya bang. Bentar. Mungkin dicek lagi aja. Soalnya Bang Fajar tadi kan ada tabel suset tadi ya Bang, itu kayaknya nggak cuman topsoil. Maksudnya untuk lapisan yang atas tuh nggak cuman topsoil. Coba kamu ganti aja lapisan batuan. Ya benar, nanti kamu coba, Dil. Nanti coba kamu ganti aja lapisan. Coba, kan tanah nih nggak, kan dinaikin lagi nih. Nggak bisa kita pakai asumsinya itu soil itu lebih dalam, lebih tebal. Kalau tanah kan biasanya itu nggak ada yang tebal itu tanah itu biasanya. Jadi kan dinaikin aja tanahnya, terus untuk nilai susceptibilitasnya divariasikan aja. Jadi kan untuk lapisan batuannya ini batuan sekitar daerah PZG. Nah itu batuannya ganti aja nama batuannya dan susepnya, dan itu divariasikan aja gitu. Iya sama kan, jadi kan kalau kamu ingin menebalin tapi nilainya makin kecil nih, nah itu kan nggak logis ya. Kalau kita asumsikannya, semakin kita mengasumsikannya itu memperkecil error. Nah sedangkan MMSE errornya kecil itu nggak yakin juga itu pas sama kondisi geologinya. Jadi ya makanya kan saya kasih PR nih, buatlah quant modeling tetapi masuk logis atau masuk akal dengan kondisi geologinya. Kalau soil kan kalau lapisnya tebal tuh nggak masuk akal. Tapi coba kamu ganti lapisan keduanya selain soil gitu. Maksudnya sudah Fadil naikin ke atas poinnya itu kan tipis jadinya soilnya. Dan coba Fadil memvariasikan nilai susceptibilitasnya yang di bagian lapisan kedua misalnya. Lapisan kedua ada sekis misalnya, coba divariasikan gitu. Atau kuasa di lapisan ketiganya, atau di lapisan adanya indikasi kelurusan gitu kan. Ada, nggak tahu lah ada indikasi kelurusan atau enggak. Pokoknya ada batas kontak geologi intinya itu.
Nah, batas kontak geologi, tapi kan bukan kontak formasi ya. Batas kan karena kan kita pakai data magnet. Jadi ya kontak batasnya itu kandungan magnet pokoknya ada kandungan magnet yang terbaru sama kuarsa gitu. Dan kandungan magnet yang sebelah X ini, sebelah kiri ini sama nih. Itu batu kualam. Ya udah, berarti coba aja variasikan kontak lapisan ketiga itu. Salah satunya misalnya itu ada batu kualam sama kuarsit. Nah, itu diubah-ubah aja nilai substabilitasnya. Itu aja sih. Jadi itu makanya tiba-tiba kita naikin soilnya itu, kita turunin soilnya itu errornya kecil. Tapi kita nggak tahu lapisan bawahnya itu gimana gitu. Coba aja kamu variasikan lapisan bawahnya. Karena yang dikatakan Bang Diko kan masuk akal juga kan. Oke, gimana Moji? Bagaimana Fadil? Oke, baik Bang. Paham Bang. Terima kasih Bang. Oke, sip. Yang lain ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita lanjut ya penjelasan desain survei. Mungkin kan belum dikasih spill sama Waldi, sama si apa namanya tuh, Bang Waldi, Bang Kak Salsa, sama Astra lainnya. Mungkin saya kasih contoh sekilas informasi aja. Karena kita nggak ada waktu ya untuk membuat desain akuisisi, kayaknya udah kemakan sejam malah lagi. Ntar ya. Untuk sementara saya share ke Bang Diko dulu, karena kan ini masih sifatnya private ya, masih belum di-share sama aspal lain. Mungkin saya usahakan untuk membuatnya terlebih dahulu, tapi mungkin teman-teman nggak bisa ikut ya, sangat disayangkan, soalnya saya akan membuatnya sendiri. Jadi kalau kita, rencananya sih abang pengen buat barangan gitu kan, untuk menjelaskan desain survei ini, untuk prakteknya dan diskusinya nanti. Pengennya kita pengen buat barang gitu sifatnya. Jadi karena nggak ada waktu, kalau nggak ada waktu ya udah mungkin untuk PI aja ya, for your information, itu aja ya. Oke. Nah, untuk lokasinya di sini yaitu di Arboretum Itera, di samping Laptek samping Laptek. Kamu belum share screen ya? Astaga ya Allah. Oke. Sorry. Di sini udah nampak masuk nggak share screen saya? Amin Bang. Oke. Ini kan lokasi kita nih di Arboretum nih. Nah, lokasi kita untuk pengukuran besok. Mungkin Sabia udah dapat informasi tentang akuisisi magnetnya di mana gitu kan. Enggak, penjelasan alat-alatnya gimana, untuk pembagiannya udah ada spreadsheet-nya. Nah, jadi karena Sabia juga ngikut asistensi kelas B. Kelas B juga tujuannya ini pengen buat peta barang, pengennya untuk praktek dan diskusi, tapi karena partisipannya dikit, mungkin saya nggak enak ya kita mengadakan asistensi juga. Mungkin kalian juga ngantuk mungkin. Nah, ya enggak, pada ngantuk kan? Ada gimana? Atau masih kuat? Ngantuk Bang. Fadil ya? Oh, ya kan pasti benar saya kan. Mungkin untuk di sini sesinya untuk informasi aja lah. Kalau untuk praktek buat desain akuisisi nggak boleh lah ya, kelamaan. Ini untuk lokasi, gambaran lokasi kita. Nanti ini di Laptek 3, ini Laptek 1. Nanti kan teman-teman jalan ke sini. Nah, kira-kira bagian tepat di samping Laptek 1 masuknya lurus terus. Nanti ini base magnetiknya nih, base magnet untuk kita lakukan.
gitu. Terus kalau untuk pembagiannya ada di legenda sini. Kalau warna oranye itu kelas A, kelas B itu di tengah-tengahnya, di sela tengahnya, terus di kelas D itu di lobby arboretumnya, arah masuk pintu arboretum sampai di sini nih. Nah, itu akuisisi kelas D. Untuk kelas C itu warna pink di sini di bagian awal masuk. Di kelas D itu paling tepi-tepi di ujung nih. Ini kelas D. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk skalanya pakai barnya itu sekitar 100 meter aja dengan kelipatan 25 meter per gridnya. Nah, itu karena skalanya kecil juga ya arboretum itu. Oke. Tujuan melakukan akuisisi arboretum ya menentukan perbedaan perbedaan anomali magnet, di mana kan kita pakai penguatan anomali yang semen, nanti ditengok penguatannya gitu gimana. Di sini kan yang pasti nggak ada sesar kan, mungkin ada kontak yang batas 0 itu ada apa gitu kan, dan anomali tinggi itu ada apa. Mungkin untuk kriminologinya, oh daerah sini nih ada logam nih, ada kandungan logam di bawah permukaan, bisa aja itu anomali tinggi, anomali magnet yang tinggi gitu. Oke. Untuk desain surveinya, Untuk desain surveinya nanti akan saya share juga ke asprak lain, ke kelas D, kelas A, B, C juga nanti akan saya share. Insya Allah saya share dalam bentuk tip sesuai instruksi dari asprak lainnya juga, sama PDF mungkin bisa jadi. Nah, oke, di sini ada yang mau ditanya lagi nggak mengenai informasi akuisisi magnet nanti? Untuk akuisisinya diadakan minggu ini, mungkin kelas B belum tahu. Untuk pembagian job desk nanti akan di-share juga melalui WA group sama Excel-nya gitu. Nah, kalau kira-kira ini kan perwakilan ya, mungkin saya tunjuk perwakilannya Probo. Kira-kira dari kelas B mau nggak mengikuti jadwal biasa atau kita ganti jadwal aja? Oke, masih aman lah ya hari Rabu itu berarti yang sesuai jam kelas kita. Oh, kelas geomekanika jam 3:30 ya berarti. Benar nggak? Oke. Biasa waktu pengalaman teman-teman kan praktikumnya hari Rabu juga ya, sama kayak jadwal ini ya. Kira-kira gimana praktikum gravitasinya, pengalamannya itu? Pengalaman selama waktu praktikum gravitasi gimana itu? Pakai jadwal yang sama nggak? Beda bang. Nggak apa-apa, Cil. Ya, gimana Pak Del? Waktu akuisisi gravitasi itu pas UTS bang jadwalnya. Oh, jadwalnya pas UTS ya. Oh, pas UTS berarti jadwalnya nggak menyesuaikan jadwal kelas ya berarti? Enggak bang. Oh, sangat sulit juga ya. Ya udahlah, kita pakai kelas biasa aja ya, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin kita percepat aja waktunya, jam 12:30 udah OTW ke kemana ya kita akuisisi. Aduh, bentar, ngantuk juga saya kan. Yang pertama kita ngambil alat dulu yang pasti kan, iya nggak? Nanti teman-teman kan ngambil alat nih, nanti alat magnetometer.
Kalau bisa atau enggak, nanti waktu mulai kita praktikum, kumpul di lantai 1 semuanya. Bukan di lantai 1, di lantai 3, tapi lantai 1 di lab ruangan eksplorasi geofisika. Karena alat-alat geofisika di sana itu kebanyakan diletak di sana gitu. Kecuali alat-alat pengolahan data kayak komputer, nah itu beda lagi di lantai 2 pastinya. Untuk informasi kumpul itu aja di lantai 3, di lantai 1 lab eksplorasi geofisika. Apalagi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh iya, Ditko. Itu lokasi pengukuran mereka di mana ya kemarin tuh? Iya, sama aja di Arboretum. Sama juga ya. Oke. Gimana Pak Del? Ada yang mau ditanggapin nggak? Buat pembagian tugasnya kapan tuh Bang di share-nya? Nah, rencananya itu nanti akan saya diskusikan sama Aziza malam ini. Dan besok harapannya pembagian tugasnya akan dibagikan dan bersamaan sama petanya. Oke? Oke Bang. Nah, sangat disayangkan sih kita nggak bisa buat peta bareng. ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin pas apa namanya itu lah, pas habis akuisisi aja lah kita adakan asistensi lagi cara buat peta. Oke? Ada yang ditanya lagi nggak kira-kira selain tesnya apalagi? Sepertinya cukup Bang. Oke, karena udah cukup, udah 1 jam 10 menit juga kita ngobrol ya. Nggak sesuai topdes juga sih. Oke. Nah, mungkin untuk sesi diskusi kali ini atau asistensi kali ini saya akhirin aja. Kalau nggak ada yang ditanyain, kalau nggak ada yang mau ditanyain, ya nanti tanyain aja di grup atau melalui pribadi aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Selamat malam Bang.